Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDEX Versation Closing. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Lantas bagaimana kemudian dengan transformasi digital? Apakah kemudian masih cukup tepat untuk bisa dilakukan di saat ini? Dan apakah UMKM sudah cukup siap untuk menghadapi era disrupsi digital? Karena kita tahu berdasarkan data, ini masih belum begitu banyak UMKM yang sudah merambah ke bisnis digital atau ke pasar digital. Kita tahu dari kurang lebih 64 juta unit UMKM di Indonesia baru sekitar 8 juta saja. Apa saja sebetulnya kendala-kendala yang memang masih dihadapi oleh UMKM saat ini dan apakah kemudian masih cukup besar peluang UMKM untuk bisa kemudian masuk ke ranah digital dalam waktu dekat? Dan langsung saja kita ulas bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung bersama kami siang hari ini, Bapak Sutrisno Iwantono selaku Direktur Institute of Developing Entrepreneurship. Halo, selamat siang Pak Sutrisno. Selamat siang, apa kabar? Ya, baik Pak Sutrisno, apa kabar juga? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat di tengah kondisi seperti ini ya Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, ini terkait dengan pengembangan UMKM begitu, saya ingin tanyakan di era disrupsi ekonomi digital begitu ya. Data terakhir menunjukkan masih cukup kecil ini UMKM yang sudah masuk ke pasar digital. Apa yang Anda lihat atau bagaimana sebetulnya pengembangan UMKM saat ini? Apakah memang belum cukup siap untuk menyambut era disrupsi digital saat ini? Ya, sebenarnya kan disrupsi ekonomi ini kan sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan ya, pasti akan datang. Cuman kalau kita lihat, kalau kita bilang siap ya, karena sampai sekarang ini usaha mikro kecil yang menggunakan komputer itu baru sekitar 6%. Kemudian yang menggunakan internet itu baru sekitar 10%. Jadi mereka sudah masuk ke internet ya 10%, lebih banyak karena sebagian mungkin pakai handphone ya. Tapi yang pakai komputer itu hanya 6%, 7% sekitar itu. Sehingga kalau kemudian masuk ke dalam ekonomi digital ya pasti mereka ketinggalan. Karena berarti 94% kan belum pakai komputer. Ya. Itu satu ya. Ya. Yang kedua yang harus dilihat lagi bahwa kalaupun dia pakai internet, itu pertanyaannya untuk apa? Kan gitu. Untuk apa? Nah, saya punya data, ya, itu sekitar 86% lebih itu untuk komunikasi. Oke. Jadi untuk komunikasi ya. Belum masuk ke membantu penjualan, begitu kemudian memperluas jangkauan pasar, belum ya Pak ya? Ada, itu kira-kira 43 ya. Untuk sarana penjualan itu 43. Jadi kan tadi kan yang pakai komunikasi kan 86 ya. 86 itu ya di antaranya dia pakai komunikasi, tapi dia pakai juga untuk penjualan ya. Untuk penjualan itu 43 persennya ya. Kemudian 72% itu untuk mencari informasi. Mencari informasi, kemudian untuk sarana pemasaran itu 41%, ya. Dan untuk lainnya kira-kira 6%. Jadi memang dari yang menggunakan internet 10% tadi, kurang lebih sebagian besar itu masih belum untuk kegiatan komersil. Tetapi untuk komunikasi, mungkin WhatsApp, mungkin chatting-chatting seperti itu. Itu kondisi dari usaha kecil kita yang sekarang itu mencapai 60 juta unit usaha di Indonesia gitu. Tapi arahnya pelaku UMKM sendiri sudah cukup menyadari atau tidak begitu Pak Sutrisno bahwa kehadiran ekonomi digital tidak terhindarkan dan memang kita mau tidak mau para pelaku UMKM harus masuk ke sana juga. Ya bagaimana menyadari kalau yang punya komputer baru 6%, yang pakai internet baru 10%. Itu artinya kan yang 90% belum pakai. Lantas ya, apa sebetulnya yang menjadi kendala utama begitu dari sana? Ya sekarang kendala utamanya ya kita harus sosialisasikan kepada mereka, dikasih fasilitas supaya dia segera masuk ke dunia internet gitu ya. Karena kalau saya lihat sebenarnya sinyal itu kan sudah lumayan ya. Sinyal itu sudah masuk ke seluruh desa ya. Kalau data saya itu menunjukkan yang sinyalnya kuat itu sudah 40 persenan ya, kemudian yang sangat kuat itu 31%, dan yang lemah 11%, dan tidak ada sinyal itu 8%. Artinya apa? Sebenarnya seluruh desa di Indonesia ini sudah ada sinyal.
Oke. Kalau orang mau masuk ke dalam dunia itu kan sudah bisa tersedia sebenarnya. begitu ya. Iya. Nah, tapi Itu cukup ya. optimistis atau tidak ini Pak Sutrisno? Anda lihat bahwa UMKM akan mulai perlahan-lahan akhirnya bertambah begitu unit-unit yang bisa masuk ke dunia digital, atau justru Anda lihat pergerakannya tidak begitu signifikan dari waktu ke waktu? Ya, pergerakannya lambat kalau kita nggak segera bawa dia ke dunia digital. Jadi memang sosialisasi dari pemerintah, kemudian sampai masuk ke pelosok-pelosok supaya dia tidak menggunakan digital saluran internet itu hanya untuk komunikasi ya, karena komunikasi itu kan makan pulsa yang banyak, tapi sebenarnya manfaat komersialnya kan sedikit. Nah, ini memang harus diajarkan. Kita kalau bicara misalnya kecil di pasar-pasar tradisional itu ya, itu mana ngerti dia harus memasarkan pakai internet kalau mereka nggak diajarin. Oke. Lantas dengan kondisi seperti ini Pak Sutrisno, kemarin kita juga tahu datanya di tengah masa pandemi begitu ya, penjualan meningkat, bahkan UMKM yang memang sudah tergabung dalam marketplace sepertinya penjualannya untuk beberapa kebutuhan mengalami peningkatan. Ini bisa menjadi momentum atau tidak sebetulnya untuk kemudian kita mengajak lagi kepada pelaku UMKM bahwa dampak positifnya juga cukup banyak begitu dari memasuki ranah digital? Iya, yang meningkat itu kan yang sudah masuk, yang sudah punya akses. Tetapi yang belum punya akses ya belum bisa bergerak apa-apa. Karena itu yang penting itu adalah yang belum punya akses. Yang sudah meningkat itu kan yang tadi, yang sekitar 10% tadi gitu. Tapi yang lainnya kan belum. Yang menurut saya dalam jangka pendek ini untuk mengatasi krisis ekonomi ya tidak bisa kita harapkan dari digital. Kita masih memerlukan upaya untuk menggerakkan usaha mikro, usaha kecil ini masih konvensional. Secara konvensional. Gitu. Ya, karena sebagian besar belum punya akses untuk kepada mentransform ya dari sekedar dia ber-WA gitu menjadi kegiatan komersial gitu. Oke. Dengan kondisi demikian begitu Pak Sutrisno, apa sebetulnya memang diharapkan oleh pelaku UMKM agar mungkin akhirnya bisa tergerak masuk ke ranah digital? Apakah memang yang pemerintah lakukan sangat kurang begitu, terutama dalam hal edukasi ataupun sosialisasi? Atau Anda punya ide atau pendapat lain begitu, apa seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk kemudian dapat mengajak lebih banyak lagi UMKM untuk bisa bergabung begitu dalam industri digital? Ya, pertama mereka itu memang harus dibuatlah satu platform khusus yang memang diperuntukkan usaha kecil ya, yang memudah bagi dia untuk masuk ke sana ya. Jadi semacam mall yang besar begitu ya, kemudian usaha kecil mikro itu adalah toko-tokonya di dalam mall itu. Nah, dia buka toko di situ ya, kemudian jualan ya. Nah, sekarang cara untuk buka itu yang harus diajarin, dan ada itu mallnya itu harus ada yang diinisiasiin oleh pemerintah dulu, dan kalau bisa jangan jangan dipotong komisi lah. Oh iya. Kalau sudah masuk ke sana nanti harganya sudah nggak bersaing lagi. Jadi dia masuk ke situ, sementara dia tidak dipungut dulu bayaran ya, jadi pemerintah yang menyediakan itu. Nah, mungkin pemerintah bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Jadi bukan dengan memungut fee bagi mereka yang jualan. Kan bisa begitu juga ya. Jadi kalau kita buka platform, buka mall itu, kita tidak mendapatkan dari komisinya, tetapi dari iklan yang masuk ya, yang mengunjungi ke situ gitu. Oke, jadi memang sepertinya ekosistem lah yang dibutuhkan begitu ya dari pemerintah untuk kemudian dapat membantu UMKM ini bisa masuk ke sana begitu ya Pak Sutrisno ya? Iya, betul itu. Oke, baik, itu tadi beberapa poin utama sudah kami catat, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi atau juga mungkin saran begitu ya bagi sejumlah pihak yang memang akhirnya berpartisipasi dan turut serta untuk mengembangkan UMKM ke ranah digital. Pak Sutrisno, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Sama-sama. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya, selamat. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.